Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fauzi Saleh dengan nomor induk mahasiswa NIM 032101 209 dari kelas M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Video tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer, yakni tentang 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Microsoft Excel sangat familiar dengan sebutan aplikasi pengolahan data. Microsoft Excel mempunyai banyak rumus yang jarang diketahui, tapi kali ini saya hanya akan memaparkan 15 rumus fungsi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa maupun pekerjaan yang menggunakan aplikasi Excel. Oke, langsung ke rumus yang pertama, sum. Rumus sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range, misalkan menjumlahkan. Sama dengan buka kurung, sel, lalu enter. Sangat mudah kan? Oke. Kita ke rumus yang kedua, yaitu count, yang digunakan untuk menghitung banyaknya data. Di sini kita menghitung banyaknya mahasiswa. Misalnya sama dengan count, buka kurung, blok sel, ya, nama mahasiswa ke bawah lalu enter. Jadi banyaknya mahasiswa adalah 5. Oke, ke rumus berikutnya adalah average. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, kita akan mencobanya. Sama dengan average. Sorry ya. Jadi ketik sama dengan average, buka kurung, blok nilai 99 ya, tambah enter J. Adi nilai rata-ratanya adalah 92,4. Nah, jadi dia nilai rata-ratanya 92,4. Lalu kita ke rumus keempat adalah if. Nah, if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita mengambil suatu pernyataan dengan sesuai kriteria tertentu. Jadi ya dengan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya contoh. Di sini ada kolom keterangan. Jika nilai 90 sampai 100 mendapat predikat A, jika A dia memiliki nilai 61 sampai 89, maka dia mendapat predikat B, dan jika nilai yang dia dapat 0 sampai 60, maka akan mendapat predikat C. Nah, di sini nilai pertama mendapat 99, mendapat predikat A. Coba kita ganti menjadi 70 atau 61. Apakah dia akan merubah predikatnya menjadi predikat B? Oke, kita ke rumus fungsi selanjutnya. Tunggu. Kita perhatikan dulu keterangan pada tabel ini. Nah, kan ini dirubah. 99 menjadi A. 100 predikat A. Hanya 88 ini yang B. Nah, setelah sudah semuanya, kita ke rumus kelima, yaitu SIMIF. Ya, SIMIF di sini ya, digunakan ya untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kan ada contoh tabel. Nah, kita akan mencoba untuk mendapatkan beberapa total nilai. Untuk laki-laki maupun perempuan dengan rumus SAMIF. Nah, buka kurung blok jenis kelamin, titik 2
koma karakter laki-laki. Karakter. Nah, kemudian di sum ranks blok nilai, lalu enter. Nah, kita perhatikan dulu bersama-sama ya. Begini caranya. Ya, kita perhatikan ya, biar nanti pas kita menerangkan ini tidak gagal paham. Makanya coba kita perhatikan ya. Diperhatikan. Nah, perempuan ya. Kita perhatikan dulu. Nah, beginilah. Nah, caranya begini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Insya Allah bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan ke rumus ke-6, yaitu COUNT-IF. Nah, COUNT-IF ini apa? Dia itu merupakan turunan yang berfungsi menghitung data dengan kriteria tertentu. Contoh, mohon diperhatikan contohnya, ya, mohon perhatiannya ya, itu sama dengan COUNT-IF, lalu buka kurung. Nah, COUNT-IF, lalu buka kurung, blok jenis kelamin. Nah, blok jenis kelaminnya ini, lalu titik, ya, titik, koma, karakter, kriteria laki-laki. Nah, laki-laki, kemudian enter. Nah, kemudian enter. Nah, bisa diperhatikan ya. Diperhatikan jangan sampai terlewatkan, karena ini ya mata pelajaran yang cukup penting. Mata pelajaran yang cukup penting. Nah, jenis kelamin laki-laki ya. Nah, ini ya, coba diperhatikan lagi. Bisa juga perempuan. Nah, kalau perempuannya begini. Nah, perempuan, lalu enter. Nah, oke. Selanjutnya diperhatikan. Oke, next. Fungsi ke-7, yaitu proper. Ya, proper adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah karakter huruf dengan huruf awal menjadi kapital. Misal mari kita coba jalankan. Proper. Nah, proper. Lalu proper titik 2 sama dengan proper buka kurung. Nah, buka kurung, enter. Oke, ya, setelah itu kita lanjut fungsi ke-8. Fungsi ke-8 yaitu upper. Ya, fungsi yang digunakan untuk mengubah semua karakter huruf menjadi kapital. Misalnya di sini ada kalimat negaraku. Kalimat negaraku. Nah, mari kita coba mengubahnya menjadi kalimat semua. Kalimat kapital semua. Nah, rumusnya sama dengan upper buka kurung blok setelah di blok enter. Nah, kurang lebihnya ya seperti itu. Lalu kita berpindah ke fungsi yang ke-9, yaitu lower. Ya, lower digunakan ya untuk mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Nah, di sini bisa kita lihat ya, misalnya sama dengan lower, lalu buka kurung baru blok, lalu enter. Nah, jadilah. Nah, lihatlah hasilnya, semua menjadi huruf kecil. Nah, ya seperti inilah semua karakter huruf yang berubah. Ada yang dari besar ke kecil, ada yang kecil ke besar, ada yang huruf kapitalnya saja yang besar. Ya, begitulah kira-kira. Oke, next fungsi yang ke-10. Jadi fungsi yang ke-10 ini ada 3, yaitu left, right, dan right. Nah, left berfungsi
mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kiri. Sedangkan mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari tengah. Dan right berfungsi mengambil beberapa karakter dari sel yang dimulai dari kanan. Oke, saya akan mengambil 3 karakter di awal, tengah, dan akhir. Oke, yang pertama left buka kurung, block, titik 2, titik 2, koma 3, koma 3, titik 2, koma 3, lalu enter. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, diperhatikan. Nah, beginilah caranya. Beginilah caranya. Lalu selanjutnya kita ke fungsi mid. Nah, coba mohon diperhatikan ya. Nah, mohon diperhatikan. Nah, pertama ya kalau di mid ini ya ketik sama dengan mid, lalu buka kurung, lalu blok. Nah, di blok. Nah, lalu titik koma, koma 4, lalu titik koma 4, baru titik koma lagi. Nah, titik koma lagi 3, 3, lalu enter. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, seperti itulah kira-kira. Lalu selanjutnya kemudian rumus right. Nah, rumus right. Langsung saja ke rumus right. Nah, sama dengan right. Nah, lalu buka kurung. Nah, buka kurung blok. Nah, blok. Nah, setelah blok titik koma 3. Nah, titik koma 3 right. Nah, titik koma 3 buka kurung kan. Nah, setelah itu titik, nah, koma 3 di blok tadi, titik koma 3. Nah, ini 3 ya, 3, lalu enter. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya fungsi ke-11 yaitu len, atau fungsi yang digunakan untuk mengetahui jumlah karakter huruf. Nah, misalnya di sini ada sebuah kalimat Indonesiaku. Nah, oke. Di sini rumusnya yaitu pertama sama dengan len. Nah, len. Lalu buka kurung, blok, enter. Nah, jadi jumlah karakternya ada 9 karakter. Ya, insya Allah bisa dimengerti ya. Ya, kalau begitu, kalau Anda sudah mengerti ya, selanjutnya kita bisa masuk ke rumus 12, yaitu round. Ya, jadi ya di sini fungsi yang digunakan untuk membuat angka. Nah, contoh di sini ya kita bulatkan angka. Ya, kita bulatkan angka. Yaitu contohnya mohon diperhatikan ya. Ya, sama dengan buka kurung, nah, blok titik 2 koma, round titik 2 koma 2. Nah, ya, gak bisa diperhatikan. Berarti ya di sini 2 angka yang dibulatkan. 2 angka yang dibulatkan. Coba enter baik. Begitu juga jika kita isi 1. Nah, kita isi 1. Oke. Kita isi 1, oke. Ya, jadi ya kira-kira begitulah. Lalu kita ke rumus selanjutnya, kontinen. Ya, di sini kontinen ini ya digunakan untuk menggabungkan kata. Nah, untuk menggabungkan kata, contohnya aku anak Indonesia. Nah, di situ ada contohnya ya, bisa dilihat sendiri. Nah, aku anak Indonesia, rumusnya ya sama dengan
kontinen buka kurung, lalu buka kurung, blok teks 1, teks 1 titik 2, titik 2, teks 2 titik 2, koma 3, koma 3, koma 3, lalu enter. Begitulah jadinya. Nah, agar ada jarak di antara kita tinggal menambahkan spasi seperti ini. Oke, kalau begitu kita ke rumus yang terakhir, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini fungsi untuk mengambil data pada tabel lain yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan kata kunci yang ditujukan. Perbedaannya, VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke rumus. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP buka kurung, lalu di blok kode titik 2, koma. Titik 2, koma. Kemudian blok tabel berfungsi seperti ini. Berfungsi seperti ini. Sehingga dengan menekan tabel F, jadi sorry. Di sini jadi barang ya. Barangnya. Lalu di blok, oke. Diperhatikan. Lalu setelah itu enter harga. Harganya harga value. Setelah itu itulah harganya ya, per liter, per kaleng, per satuan, per kilogram. Setelah kita tahu harganya, dikasih diberi kode. Diperhatikan. Beginilah kira-kira cara kerjanya. Oke, harganya sudah terlihat. Setelah itu sudah kelihatannya. Begitulah sebenarnya ya, jika kita perhatikan ya, insya Allah gampang juga ini pembelajaran ini. Intinya tinggal kita perhatikan baik-baik. Lalu selanjutnya kita pindah di rumus selanjutnya, yaitu VLOOKUP, yang mana VLOOKUP ini yaitu mengambil rumus secara horizontal. Jadi dia itu secara horizontal. Ya, insya Allah cukup sekian penyampaian materi dari saya, yaitu tentang 14 rumus Microsoft Excel. Jika ada kekurangan, kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.